Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang sekali mengetahui bahwa teman-teman sekalian kabarnya ternyata baik-baik aja ya, walaupun kita harus melaksanakan pembelajaran lewat rumah, lewat online, tapi segala itu tidak menghalangi kita untuk melakukan pertemuan ini. Kalau begitu, kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi berjudul keterampilan membuka dan menutup. Maksudnya membuka dan menutup pertemuan ya, pertemuan di kelas. Dan mari kita perkenalan diri dulu. Saya Amrah Faradisa Afwan selaku moderator, dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Sundari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Aulia Ramadan. Nama saya Kholisatun Zikrodar. Langsung saja kita mulai ya, yaitu materi pertama tentang pengertian membuka yang akan dijelaskan oleh Teh Sri Sundari. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengertian keterampilan membuka pelajaran. Baik, yang pertama tentang pengertian keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru atau infrastruktur untuk menciptakan suasana siap mental dan atau peserta pelatihan. Itu pengertian menurut Zainal Akib. Yang kedua, pengertian menurut Abdul Mazid, membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan mengajar, dalam kegiatan belajar mengajar, untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terfokus, terpusat pada bahan yang dipelajarinya, sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Jadi keterampilan membuka pelajaran itu sangat penting, karena pentingnya terjalin komunikasi antara pengajar dan siswa agar terjalinnya chemistry. Terkhususnya di sekolah TK atau RA, guru sangat penting sekali untuk mengkondisikan anak-anak agar anak-anak bisa fokus untuk mengikuti kegiatan belajar tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang manfaat akan dijelaskan oleh Teh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Aulia Ramadona. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian anak. Yang kedua, membuat anak memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang keempat, menyadari siswa akan hubungan antara pengalaman yang sudah dimiliki atau sudah diketahui dengan yang akan dipelajari. Yang terakhir, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian tentang materi membuka yang terakhir yaitu materi tentang komponen akan dijelaskan oleh Teh Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan lanjut menjelaskan mengenai dengan komponen-komponen apa saja yang ada dalam keterampilan membuka pelajaran. Nah, kita langsung saja ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Nah, dengan cara apa? Kita bisa dengan cara gaya mengajar guru. Contohnya posisi kita dari depan ke tengah, di tengah ke belakang, dan begitu. Juga ada menggunakan alat bantu seperti skema, gambar, atau sketsa, dan itu bisa membantu menarik perhatian siswa juga. Juga gaya mengajar yang bervariasi atau interaksi yang bervariasi seperti guru kepada murid, murid kepada guru, dan
murid dengan murid yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah menimbulkan motivasi. Nah, dengan cara apa sih kita bisa menimbulkan motivasi kepada siswa? Yang pertama, bisa kita dengan cara hangat dan antusias. Nah, di sini kita hendaknya bersikap ramah, bersikap bersahabat kepada mereka, karena itu bisa sangat mendorong mereka untuk sangat bersemangat gitu. Dan yang kedua adalah dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu. Di situ kita harus mengemukakan ide atau gagasan yang bertentangan dengan kenyataannya. Misalkan kita terus bertanya, kenapa kalau posisinya ini seperti ini, kenapa itu nggak kayak gini juga? Pokoknya kita harus menimbulkan. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita harus memperhatikan minat siswa gitu. Nah, di sini kita harus memposisikan nih pelajaran yang tepat, apa yang sesuai dengan minat siswa tersebut, karena motivasi dan minat itu sangat berpengaruh pada siswa itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah komponen ketiga, yaitu memberi acuan. Nah, yang pertama adalah dengan cara apa? Dengan cara guru mengemukakan terlebih dahulu tujuan atau tugas yang akan dipelajari gitu. Misalnya, hari ini kita akan mengarang cerita. Tapi sebelum itu, kalian harus memperhatikan 3 buah gambar terlebih dahulu, baru itu bisa mengemukakan cerita. Dan yang kedua adalah dengan cara memberikan langkah-langkah. Nah, contohnya, hari ini kita akan melihat apa gitu, suatu objek. Nah, langkah-langkahnya kalian harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, harus memberikan langkah-langkahnya. Terus yang ketiga adalah dengan cara mengajukan pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah komponen membuat kaitan gitu. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita guru harus berusaha mengaitkan materi. Contohnya, guru bertanya kepada siswa sejauh mana mereka memahami penjumlahan misalkan, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan gitu. Nah, sekarang kita beralih materi ke tadi membuka, sekarang menutup. Nah, materi menutup ini pertama itu tentang pengertian dulu. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Teh Zikro. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran dengan cara memberikan suatu ringkasan pokok-pokok materi yang sudah dibahas. Nah, sedangkan pengertian keterampilan menutup pelajaran adalah merangkum inti pelajaran pada akhir kegiatan mengajar. Selanjutnya, usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk yang pertama memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, mengetahui tingkatan pencapaian peserta didik. Yang ketiga, mengakhiri tingkatan keberhasilan guru dalam proses mengajar. Selanjutnya, manfaat dari menutup akan dijelaskan oleh Teh Iin. Assalamualaikum, saya Iin Inaratul Huda. Di sini akan sedikit menyampaikan tentang tujuan penutupan kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan penutupan kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu keterampilan merangkum. Nah, keterampilan merangkum ini biasanya disampaikan di akhir kegiatan belajar mengajar, atau bisa disebut juga evaluasi. Tapi tidak sedikit guru yang mengindahkan gitu ya. Jadi nggak terlalu disampaikan gitu, karena ingin mengetahui seberapa jauh gambaran siswa terhadap apa yang dia tangkap dari pelajaran awal sampai akhir yang dipelajari gitu ya. Terus yang kedua, agar guru mengetahui pencapaian siswa itu sampai mana gitu, daya ingatnya tuh sampai mana gitu. Jadi bisa ditanya lagi, evaluasinya tuh nanya ke siswa gitu. Jadi siswanya tuh ditanya, misalkan dievaluasinya oleh siswa, tidak oleh guru, seperti itu. Yang ketiga, dari poin kedua tadi terus memunculkan poin ketiga, agar
guru tahu gitu sampai mana tingkat guru itu berhasil dalam mengajarkan ke siswanya, kalau si siswanya itu berhasil menjawab. Seperti itu ya. Mungkin boleh ditambahkan atau boleh menyanggah di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir yaitu tentang komponen menutup, akan dijelaskan oleh Teh Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Altu'ma ingin sedikit menjelaskan tentang komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, yang pertama, meninjau kembali. Maksudnya, pada akhir kegiatan, guru sebaiknya meninjau kembali atau mengulangi kembali hal-hal yang dianggap penting. Nah, ketika kunci bahan pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh anak-anak, hal ini dapat kita lakukan setiap saat selesai memberikan konsep pada akhir pelajaran. Contohnya, misalnya membuat ringkasan atau merangkum inti pelajaran selama berlangsungnya proses KBM. Atau kita meminta beberapa pertanyaan kepada anak-anak tersebut. Nah, yang kedua, mengevaluasi. Dalam rangka menutup pelajaran, di samping review, guru seharusnya juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah benar-benar mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang sudah dijelaskan. Nah, contohnya kita tadi mempelajari tentang pohon. Nah, guru dapat meminta kepada anak sedikit menjelaskan tentang pohon tersebut. Misalnya, pohon itu berdaun hijau, berbuah apel, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut maksudnya yaitu upaya meningkatkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan konsep-konsep dalam rangka mengaplikasikan pemahaman terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Contohnya, guru bisa memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah, maksudnya PR. Nah, hal ini dapat meningkatkan pembelajaran dengan yang praktis. Nah, terima kasih. Hanya itu dapat saya sampaikan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari teman-teman kita yang sudah menjelaskan tentang materinya. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan ya. Apa itu membuka tadi? Membuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk menciptakan suasana siap mental agar peserta didik terpusat pada pelajaran. Komponennya itu yaitu berupa menarik perhatian siswa, beri motivasi, menimbulkan acuan, dan membuat kaitan. Sedangkan menutup adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan mengajar. Biasanya itu seperti mengevaluasi, lalu meninjau kembali dan menindaklanjut. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan. Dan mungkin teman-teman ingin bertanya, boleh silahkan memberikan pertanyaan kepada kami agar materi yang jika ada materi yang kurang dipahami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.